Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Tamimi, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi tentang cerita rakyat. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan cerita rakyat. Yuk kita simak berikut ini. Nah, cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Nah, cerita rakyat ini berkembang pada masyarakat dan pada umumnya memiliki nilai sejarah dan budaya yang dimiliki oleh setiap bangsa. Kemudian, ada pun ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama yaitu adalah cerita rakyat disampaikan secara lisan. Jadi teman-teman semua bisa mendengar cerita rakyat ini dari orang tua, teman-teman, kakek, nenek yang biasa mereka sampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu adalah disampaikan secara turun-temurun. Nah, disampaikan secara turun-temurun itu dari generasi terdahulu ke generasi yang selanjutnya, yaitu adalah kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tidak diketahui siapa pertama kali penuturnya atau yang membuatnya. Jadi cerita rakyat ini tidak diketahui siapa yang membuatnya karena kita langsung saja mendengar dari orang-orang terdahulu. Kemudian yang keempat yaitu adalah kaya akan nilai-nilai luhur. Jadi cerita rakyat ini memiliki nilai-nilai luhur apa seperti adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. Kemudian yang kelima yaitu adalah bersifat tradisional. Jika teman-teman tinggal di daerah yang teman-teman tempati sekarang ini biasanya memiliki cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu bersifat tradisional. Kemudian yang keenam yaitu adalah memiliki banyak versi dan variasi. Jadi teman-teman kalau misalkan mendengar cerita rakyat dari orang ke orang itu biasanya berbeda versi. Dari A versinya beda, dari B versinya pun beda. Jadi cerita rakyat itu sebenarnya tidak saja melulu sama gitu, tapi ada beberapa perbedaan yaitu berbagai versi. Nah, selanjutnya ada macam-macam cerita rakyat. Nah, apa aja sih macam-macam cerita rakyat itu? Yang pertama yaitu adanya legenda. Nah, legenda merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Misalkan di tempat yang teman-teman tinggali sekarang ini, itu terdapat tempat-tempat yang memiliki cerita. Nah, kalau misalkan tempat tersebut memiliki asal-usul dan cerita, itu termasuk ke dalam cerita rakyat yang bersifat legenda. Yuk, tidak usah jauh-jauh. Contohnya di Jawa Barat. Ada apa sih di Jawa Barat itu? Yaitu ada cerita rakyat Sangkuriang atau Tangkuban Perahu. Kemudian ada di Sumatera Barat, kita ke Malin Kundang. Kemudian ada lagi Sasakala Gunung Batok. Dan yang terakhir yaitu adalah Sasakala Dayang Sumbi. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada sebuah tempat yang memiliki asal-usul, itu termasuk ke dalam cerita rakyat yang bersifat legenda. Kemudian yang kedua yaitu adalah sage. Apa sih itu sage? Sage merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya Syariah Melayung, Hikayah Hang Tuah, Ciung Wanara, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada mite. Mite merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu benda yang dipercayai gaib. Misalkan Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan sebagainya. Dan itu memiliki nilai-nilai yang sangat mistik atau nilai-nilai yang sangat gaib. Kemudian yang keempat ada fabel, merupakan cerita rakyat yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Contohnya kayak si kancil, kemudian ada buaya dan kancil, kemudian ada hikayat kalia, dan sebagainya, seperti itu. Yang kelima adalah paralel. Nah, paralel merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Jadi, kalau misalkan teman-teman mendengar cerita rakyat yang tokohnya manusia dan hewan, itu termasuk ke dalam paralel. Nah, apa aja contohnya? Seperti Semut dan Belalang, kemudian Hikayat Mahabharata, dan Hikayat Ramayana, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu adalah jenaka. Nah, jenaka ini merupakan salah satu cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh.
Nah, orang bodoh, orang malas, atau orang cerdik. Nah, jadi segala sifat ya, kalau misalkan jenaka itu masing-masing dilakukan secara humor. Nah, seperti label malang, Pak Kodok, terus Pak Belalang, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh ada cerita terbingkai. Apa itu cerita terbingkai? Merupakan cerita yang di dalamnya cerita lagi. Contohnya 1001 Malam. Mungkin teman-teman pernah dengar. Kemudian ada parabel. Nah, parabel ini merupakan cerita yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati. Misalkan kisah sepasang sendal jepit, kisah sepasang selop, dan lain sebagainya. Itu memiliki unsur-unsur teman-teman semua. Unsur yang pertama yaitu adalah unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita dari dalam unsur-unsur intrinsik cerita rakyat tersebut. Yang pertama yaitu adalah adanya tema. Nah, tema ini adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang. Pokok pikiran pengarang, ide pokok permasalahan itu termasuk ya ke dalam tema. Kemudian yang kedua, nah, dari setiap cerita itu memiliki alur teman-teman. Karena alur itu adalah jalannya cerita atau rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab akibat. Nah, alur itu kan ada alur maju, terus ada alur mundur, dan alur gabungan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adanya latar. Nah, setiap cerita rakyat itu memiliki latar. Misalkan cerita A, latarnya di mana? Di sungai. Latar yang kedua yaitu di kebun. Nah, itu semua termasuk ke dalam latar. Latar itu terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian dalam cerita rakyat itu adanya tokoh dan penokohan. Nah, ini adalah salah satu hal yang menjadi penting. Jika cerita rakyat tidak ada tokoh, maka apa yang mau diceritakan? Apakah hanya seperti prolog saja mungkin? Nah, tokoh dan penokohan itu adalah termasuk ke dalam unsur intrinsik. Nah, jadi setiap tokoh itu memiliki watak teman-teman. Ada protagonis, antagonis, tritagonis, dan lain sebagainya. Misalkan tokoh si A memiliki protagonis itu tokoh yang baik. Kemudian ada antagonis, jahat, tritagonis, mungkin seimbang. Dan selanjutnya itu adalah sudut pandang. Nah, kedudukan pengarang dalam cerita memiliki sebuah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan sudut pandang pengarang dari setiap cerita yang memiliki sudut pandang. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah amanat. Dalam cerita rakyat tentu saja memiliki amanat atau pesan moral yang dapat disampaikan kepada pendengar maupun pembaca. Kemudian yang terakhir adalah unsur ekstrinsiknya. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun turut memerlukan bentuk dan isi suatu karya cerita. Nah, unsur-unsur ekstrinsik cerita rakyat itu seperti agama, politik, moral, aliran pengarang, psikologi, sejarah, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam cerita rakyat, bahwa ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, teman-teman semua mungkin bisa dipahami dari materi cerita rakyat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengkaji lebih dalam lagi apa itu cerita rakyat dan bagaimana proses cerita rakyat ketika diceritakan kepada generasi yang sekarang ini yang diceritakan oleh generasi terdahulu. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mencintai bahwa negara Indonesia ini memiliki banyak sekali cerita-cerita yang memiliki pesan moral, bersifat tradisional yang perlu kita gali dan kita ketahui supaya generasi-generasi yang akan datang itu berhak mendengarkan atau berhak mengetahui cerita rakyat yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.